Oke, Markus 5 ayat 30. Alkitab mengatakan satu kisah yang menarik sekali. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara sekalian, ini kisah yang saya yakin kita sudah banyak dengar ya, tentang bagaimana wanita yang 12 tahun pendarahan dan kemudian disembuhkan. Dan dia beriman, dia berkata, "Asal aku jamah jubahnya, maka aku akan menjadi sembuh." Satu kalimat saja yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. The Message memberikan terjemahan yang menarik sekali dari apa yang dikatakan oleh Yesus pada waktu dia melihat akan perempuan ini mengaku akan semua yang dia lakukan. Tuhan berkata, Jesus said to her, "Daughter, you took a risk of faith." Dia berkata, "Hai anakku, engkau telah mengambil," dan dia berkata, "resiko iman." A risk of faith. "And now you are healed and whole." Sekarang engkau disembuhkan dan engkau dipulihkan. Live well, live blessed. Dia berkata, hiduplah dengan baik, hiduplah dengan diberkati. Be healed of your plague. Biarlah engkau disembuhkan dari penyakitmu itu. Ada satu kata yang diucapkan Tuhan, dia berkata, "You took a risk of faith." Ada istilah di sini yang bagus sekali. Apa ini? A risk of faith. Apa? Kalau Anda tidak menjawab, Ibu Ruth akan sedih sekali. Sudah 3 bulan diajari dengan sabar. Apa itu a risk of faith? Resiko iman. Bahasa Indonesia itu mirip dengan Inggris. Risk itu ya resiko sebetulnya ya. Susah ngomongnya jadi resiko. Resiko iman. Ada yang namanya resiko iman. Dan semua orang yang berkata aku beriman itu ada unsur resikonya. Kalau kita mau jujur, itulah kenyataan yang ada. Dan Tuhan Yesus berkata, "Anakku, engkau telah mengambil akan resiko iman." Pada waktu dia melakukan apa yang dia yakini akan memberikan akan akibat yang hebat dalam hidupnya, dia berkata, "Anakku, engkau telah mengambil yang namanya resiko iman." Dan saya ingin tegaskan pada semua kita, tidak ada orang yang beriman tanpa resiko yang harus dihadapi. Semua orang yang berjalan dengan iman, semua orang yang berjalan dalam kebenaran, semua orang yang berjalan berdasarkan akan keyakinan akan apa yang Allah taruhkan dalam hidupnya, semua itu ada resikonya. Tidak ada pekerjaan dan perjalanan di dalam Tuhan yang tidak mengandung resiko. Dan resiko itu kadang-kadang, kalau saya nggak bisa katakan seringkali, kadang-kadang sungguh-sungguh jadi kenyataan, saudara. Sebab saya perhatikan begini ya, segala sesuatu, sebagian besar, apa yang namanya janji Tuhan, apakah itu berupa pernyataan kepada pribadi saudara, atau berupa nubuatan, atau berbentuk apapun juga, semua yang dikatakan sebagai janji Allah, sebagian besar, itu ada yang namanya syaratnya, atau kondisinya. Dan hanya kalau syaratnya ini tergenapi, maka yang dijanjikan itu menjadi kenyataan. Di dalam hal inilah, oleh karena ada syarat inilah, maka sebenarnya resiko ini kemudian muncul. Kalau janji tanpa syarat, apapun pokoknya saya beri. Anda kacau atau baik, pokoknya dapat. Itu tanpa resiko, karena engkau berbuat paling buruk sekalipun, engkau akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Tapi kalau kita perhatikan di Alkitab, sebagian besar dari apa yang Tuhan janjikan itu ada syaratnya. Dan syaratnya ini sebagian ditentukan oleh pihak Allah,
sebagian oleh pihak kita. Dan justru level yang paling berbahaya adalah dari pihak kita sendiri. Tadi Pak Adi berkata, Moody berkata, musuhnya yang paling besar siapa? Ya dirinya sendiri. Nah kalau Anda perhatikan di situ, inilah faktor yang membuat iman itu ada unsur resikonya. Kalau Anda berkata, saya percaya Tuhan berjanji kepada saya begini, tapi Anda harus mengerti bahwa itu ada syaratnya. Kenapa N misalnya ya? Kalau nubuat direkam, satu di antaranya dari pengalaman dia sekian tahun dengan Tuhan dan melayani banyak orang, dia berkata, nubuat itu ada conditionnya, ada kondisinya, ada syaratnya. Sebelum tergenapi ada syaratnya. Nah, orang kebanyakan terima nubuatan itu tanpa memperhatikan syaratnya. Sehingga sekian waktu kemudian tidak terjadi apa-apa. Nah, orang berkata, mana buktinya? Lalu dia teliti, oh ternyata syaratnya tidak diperhatikan dan tidak dilakukan, sehingga apa yang dijanjikan juga tidak pernah datang. Karena itulah dia rekam nubuatan yang dia sampaikan, supaya kita ini belajar menangkap apa yang disampaikan dan mengingat akan semua syarat yang harus jadi bagian kita. Dan dalam hal inilah iman itu beresiko. Saya beberapa waktu yang lalu di malam-malam istri saya cerita dengan saya. Dan saya sampai berkata gini sama istri saya. Terima kasih banyak ya, mau tidur kamu ceritain kayak begini, sehingga semalaman saya susah tidur, saudara. Sebab gini, saya ini orangnya aneh. Saya kalau dengar atau lihat orang lain menderita, dalam pengertian terutama kalau sudah soal ekonomi, susah begitu ya. Itu kayak hati ini kayak disobek-sobek, dirobek-robek. Hati saya ini kayak berkeping-keping, walaupun nggak ada kaitan keluarga sama sekali, walaupun bukan jemaat, tapi kalau dengar anak Tuhan yang saya mungkin kenal terutama atau yang saya tahu sendiri dan hidupnya menderita luar biasa, lalu anak-anak jadi korban, itu berat sekali buat saya untuk tetap bisa dengan senyum tidur dengan nyenyak, itu nggak bisa. Jadi karena itu hati yang Tuhan beri, dan saya mau gereja juga punya hati yang sama, jadi tidak mengabaikan mereka yang menderita. Nah, saya ini termasuk tipikal orang begitu. Kalau lihat orang sampai susah, hidup tidak dimanusiakan, itu berat sekali untuk bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa tadi saya ngomong dengan Pak Adi, saya pengen punya rumah sakit, dan itu khusus untuk orang miskin. Kalau Anda mau tahu penderitaan mereka yang sudah terpuruk, yang miskin, Anda bisa ke rumah sakit umum dimanapun, di Semarang juga ada. Lihat itu kayak binatang, terlantar seperti itu. Orang-orang yang sudah nggak punya uang dan sudah berat penyakitnya, digeletak, tidak ada dokter yang bisa ngerawat. Yang datang paling dokter-dokter yang belum lulus, lagi praktek belajar, coba dilihat-lihat, ini apa sih, dibuka-buka lukanya, tambah cepat mati daripada baiknya. Dan itu sudah berkali-kali kita dengaran, mengerikan sekali. Kadang-kadang orang masuk rumah sakit sudah begitu gawat, tidak punya uang, ditolak dengan tegas bilang tidak bisa. Jadi nggak ada unsur manusiawinya, sudah bilang orang sudah mulai cari uang sekarang. Jadi sampai saya bilang, Tuhan kalau engkau sungguh beri aku rumah sakit, saya mau pertama-tama untuk orang miskin dan bukan untuk yang lain. Dan kita layani mereka sebagai sesama manusia, biar seperti orang Samaria yang baik. Amen, saudara. Itu obsesi saya. Jadi kalau ketemu orang begitu, saya bilang susah sekali. Nah, malam itu istri saya cerita, dia pun dapat cerita dari orang lain dari jemaat. Hari Minggu sebelumnya, ada orang yang sudah lama saya kenal, dia bukan jemaat. Dia datang dengan anak perempuannya yang masih kecil, mungkin umur 2-3 tahun. Saudara. Dan si anak ini rewel terus. Lalu si papa ini, istrinya nggak ikut ke gereja, nggak tahu ngapain di rumah. Si anak ini rewel terus, dibentak-bentak di depan orang banyak. Dia bilang, aku pokoknya kamu ya, bentak, teriak. Wah, ini anak kalau sudah gitu kan makin grogi, saudara ya. Anak digitukan, sudah terus dikasih susu. Jadi rupanya ini bapak baik juga rupanya ya. Dia bawa tas isinya perlengkapan bayi. Yang kurang ajar istrinya menurut saya nih. Suami disuruh begitu, tapi mungkin ini zaman emansipasi reformasi atau ya nggak tahu. Jadi ini lakinya suruh begitu, jadi dikasih susu, saudara. Jadi dia masih pakai dot ya. Saudara tahu itu botolnya, itu bukan botol dot yang bagus yang Anda beli
Ciko atau apa, itu dari botol aqua. Dan itu botol aqua kan ada apa itu? Bagian yang lekuk di tengah-tengah ya. Bagian lekuknya sudah hitam, berlumut, kotor. Dan itu diisi susu dan hitam-hitam di pinggirnya. Dan dikasihkan minum itu anak-anaknya. Sampai dibentak-bentak, kasih begitu. Dan saya tahu susah sekali hidupnya. Lalu saya dengar cerita gitu, dia bilang, kamu ngerti orang ini? Ya, dia sesekali datang ke kebaktian tempat kami, bukan jemaat. Saya bilang, kok bisa begitu ya? Aduh, gelisah. Itu dia sudah, istri saya cerita dengan saya jam 10:30 malam. Inginnya, ayo keluar cepet, ambil uang, kasih dia duit. Berkati. Maunya begitu, tapi 10:30 malam rumah saya jauh dari rumah dia. Dan gak mungkin saya lakukan itu. Tapi semalaman susah tidur. Saudara tahu siapa orang ini? Dia orang yang banyak terima janji Tuhan lewat nubuatan. Dan orangnya ini seorang pemimpi hebat. Amin. Kalau Anda pemimpi itu bagus juga ya. Kalau mimpinya dari Tuhan kan kayak Yusuf, the dreamer. Mimpi yang luar biasa. Kan jadi kenyataan. Bagus. Orang susah bermimpi soal hidupmu di depan. Engkau gak dapat apa-apa. Apa yang engkau lihat, saudara, yang engkau lihat, itu akan menentukan kau jadi seperti apa. Nah, melihat itu bisa macam-macam. Lihat fakta, atau engkau perlihatkan. Mata gak bisa lihat, imajinasimu bisa melihat. Makanya kan orang itu sebetulnya salah satu karunia Tuhan buat kita itu imajinasi. Coba kita gak punya imajinasi. Hidup kita hampa, saudara. Yang membuat jadi indah itu imajinasi. Semua puisi, lagu itu kan semua imajinasi. Lahirnya karena imajinasi. Jadi kalau Anda seorang dreamer, pemimpi, itu anugerah. Pak Adi ini dreamer, saudara. Pemimpi. Wah, kita bisa begini. Entah jadi entah tidak, pokoknya mimpi dulu. Itu yang dikerjakan. Jadi orangnya tidak pernah menyerah. Mimpi ini, mimpi itu, mimpi ini. Sebagian mimpinya jadi kenyataan, sebagian belum sampai sekarang. Ada impian-impian besarnya yang sampai sekarang belum terlihat apa-apa, saya tahu itu. Tapi ini pemimpi. Nah, teman saya tadi juga begitu. Dia mimpi satu kali dia jadi seorang hamba Tuhan besar. Dia punya gelar kesarjanaan 2 loh, saudara. Dari perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Pinter orang. Garis keturunan ke atas, salah satu opanya itu hamba Tuhan besar. Dipakai Allah luar biasa. Kalau ngomong tuh itu nabi lahir batin, saudara. Ngeri itu kata orang. Istrinya cerewet sekali. Ini opanya orangnya. Cerewet sekali. Dia ngomong gini, kamu ini perempuan kok cerewet. Nanti ditampar malaikat perot mulutmu. Langsung gak bisa balik, saudara. Nangis didoakan baru balik. Jadi istrinya pun keder sama dia. Untung nggak bilang nanti kalau buta, enggak. Cuma mulut langsung. Ada satu kali saya dengar cerita ya, ada orang tidak ke gereja hari ini. Nah, dia kalau kebaktian, selesai kebaktian, dia tengokin, besuk langsung yang tidak kebaktian. Ketemu orangnya, ditanya, kok nggak kebaktian? Ya lagi repot. Terus dia ngomong gini, repot, seminggu sekali aja kok repot. Kayak anaknya mati aja repotnya. 1 jam kemudian mati betul anaknya, saudara. Ngamuk. Ini pendeta ini ngutuki aku katanya. Tapi terjadi loh, saudara. Itu luar biasa. Jadi ini garisnya sudah hebat. Dan teman saya ini hobinya apa? Pakai jas nyangkongnya. Yang nabi itu. Jadi kan ini kan jubah Elia. Saya pernah dengan dia ke luar negeri bareng-bareng. Dan saya ngomong terus terang dengan saudara. Ini orang terima kasih karunia Allah itu luar biasa. Sejak muda ke luar negeri berkali-kali. Selalu tidak pernah bayar. Mesti ada orang bayari. Konferensi mana-mana tidak pernah bayar. Dibayari. Terakhir kami sama-sama pergi ke Korea. Rombongan dia bawa. Dia berkata ini adalah konferensi misi. Dia berkata, nanti hidupku jadi misionari. Keliling dunia aku memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus. Dan hari itu ketika opening ceremony, kami semua kan diminta pakai jas. Kami pakai jas, dia bawa jas nyangkongnya. Terlalu panjang, terlalu gede, saudara.
tangannya sekian. Dipakai kayak robot jalan. Dia bilang, ini jubahnya engkau. Katanya. Wah, saya bilang, jubah Elia. Mantap. Pukulkan sungai, terbelah nih pasti. Dia pakai begitu. Dreamer, pemimpi. Untuk pemimpi dia termasuk orang berkelas. Saudara. Untuk terima kasih karunia Allah dari muda saya lihat luar biasa. Ini orang, kalau nggak punya uang, Tuhan kasih ide macam-macam. Satu kali, berat sekali nggak punya apa-apa. Apa yang dia bilang, yang dia buat? Dia punya uang hanya beberapa ribu rupiah. Dia panggil tukang pemulung. Pada waktu dia baca surat kabar, ini produk Unilever apa yang ada undiannya. Ngerti ya? Pepsodent atau apa. Dia bilang gini, tolong carikan aku bungkus Pepsodent. 1 bungkus aku kasih kamu uang 25 rupiah. Saya beli 25 rupiah. Jadi itu ribuan Pepsodent di rumah dia. Ratusan maaf, terus dia bayar. Saudara. Kemudian dia tulisi nama, alamatnya, nomor KTP-nya. Diposin saudara, kirim. Itu bisa dapat macam-macam. Sepeda motor pernah dapat. Uang berkali-kali. Tuhan pelihara dia itu luar biasa. Jadi yang namanya hidup dengan iman ini jagonya. Cuman saya lihat 2 hal dalam hidupnya. Nah sebelum itu gitu, satu kali ada hamba Tuhan dari luar negeri datang. Dan ini orang bernubuat menyampaikan pesan Tuhan. Bahwa seorang pemimpi itu selalu ingin diteguhkan oleh yang lain. Jadi kalau ada orang nubuat itu dia senang sekali. Dia datang ke hamba Tuhan ini, tolong doakan saya. Saya mau memberikan hidup saya jadi hamba Tuhan. Amin. Dan ini orang mulai tumpangi tangan. Dan dia mulai bahasa lidah. Terus dia mulai nubuat. Aku melihat New York katanya. Dan dia teriak, yes. London, yes. Chicago, yes. Gitu. Semua di yes, yes, yes. Komplit saudara. Sak peta. Yes, yes, yes. Dan itu bukan omong kosong. Dalam hidup sebelumnya, dia sudah banyak keliling di banyak negara. Jadi ketika dikonfirmasi gitu, London, yes, yes, yes. Saya di depan saya kok. Sambil tutup mata, yes, yes, yes. Buat dia, yeah. Percaya banget. Tapi itu kenubuatan, selalu ada syarat. Dan itu ada namanya resiko iman. Dan kadang-kadang resiko itu jadi kenyataan. Dan satu di antaranya orang. Saya perhatikan 2 hal yang salah dalam hidupnya. Satu, menurut saya, dia bukan tipe orang yang kemudian gampang diajar. Keras kepalanya luar biasa. Dan tidak mau dan tidak bisa dicegah. Diajar, itu gak mau. Maunya sendiri. Tuhan dia atur maunya sendiri. Dan itu sebetulnya sedang merusak semua syarat yang Tuhan mulai berikan dalam hidupnya. Kesalahan kedua, saya ceritakan ini bukan membuat Anda takut punya teman hidup ya saudara. Kadang-kadang, tapi ini problemnya. Dia paling tidak tahan hidup sendiri. Yang dia cari istriku, istri. Ngomongnya istri, memang sudah secara umur sudah lebih, 30 lebih pada waktu itu. Dan dia terus ngomong soal istri. Suatu hari saudara, dan ini yang gawat. Mamahnya itu dengar ada seorang wanita yang baik di Jakarta, gadis yang baik. Dan menurut mamahnya, teman mamahnya, ini gadis cukup baik. Lalu kemudian suruh telepon ke Semarang. Lalu teman saya ini disuruh ngomong dengan gadis ini di Semarang. Orang Jakarta. Tentu tidak semua orang Jakarta kayak begini saudara ya, pasti. Nah, lalu kemudian ketika telepon, dia berkata, yes, inilah jodoh buat saya. Orangnya cantik pak. Loh, kamu ngerti dari mana? Dari suaranya. Oh, hebat tuh. Kalau gitu penyiar radio dong hebat-hebat saudara ya. Itu kan yang RRI itu kan suaranya diolah semua. Jadi akhirnya singkat sekali kawin saudara. Dan sejak dia menikah langsung pas. Yes, tidak ada. Income-nya nggak cukup untuk berdua. Istrinya demanding sekali. Dia tahu demanding, menuntut sekali. Begitu kawin, sebab sebetulnya dari pertama sudah aneh nih perempuan. Begitu masuk, dilihatin rumahnya, dulu kontrak,
tanya begini, kok ini garasi kosong atau ada isinya? Ada isinya. Dipakai untuk gudang. Buka, suruh buka. Mana isinya? Ini kan barang-barang. Mobil di mana? Enggak ada. Minta mobil. Jadi mau buat pakaian pengantin, dia bilang, aku mau pesen yang Jakarta Pusat, yang demanding sekali. Tapi dia nggak bisa tahan satu. Aku harus kawin. Tapi itu turning point dalam hidupnya. Hancur. Yes. Gak ada apa-apa. Sampai hari ini. Ngerti, saudara? Resikonya jadi kenyataan. Dulu terkenal orang beriman. Sekarang sukanya ngutang sama orang. Datang sana, datang kemari, pinjam uang. Nggak ada apa-apa. Waduh, anak saya berat, gak bisa beli susu. Waduh, ini gak bisa makan lagi. Terus ke sana kemari, cari utangan. Iman yang dulu pernah dia miliki, nggak ada bekasnya. Saudara, ada resiko iman. Kalau gitu Pak, saya mau hilangkan resiko, saya mau ambil amannya. Ambil amannya 12 tahun pendarahan, akan berlanjut 13 tahun pendarahan, 16 tahun pendarahan, 20 tahun kering darahnya habis mati, saudara. Itu kalau mau aman. Resikonya tetap harus Anda ambil. Tapi saudara dan saya mesti mengerti bahwa ini ada syarat. Semua orang yang mau belajar hidup dengan Allah, dia harus orang-orang yang berani ambil resiko iman dalam hidupnya. Dan resiko itu tidak akan pernah jadi kenyataan jika kita berkata, baik, syaratnya aku bayar. Saya berdoa supaya apa yang tadi Pak Adi sampaikan, kita pikul salib, kita sungguh-sungguh pikul dalam kehidupan kita. Kalau itu terjadi, Anda pikul salib sungguh-sungguh, maka apa yang Allah janjikan jadi realita buat kehidupan kita. Yang menarik adalah ketika dia disembuhkan dan dia bersaksi kepada Tuhan Yesus, lihat akan bonus yang Tuhan katakan. Dia berkata, you took a risk of faith. Engkau telah mengambil resiko iman, and now you are healed and whole. Sekarang engkau ini disembuhkan dan engkau dipulihkan. Dan dia berkata, hiduplah dengan baik dan hiduplah dengan diberkati. Dan orang yang berani ambil resiko iman, Anda pasti hidup baik, Anda pasti hidup diberkati. Jadi dengan kata lain, saya mau berkata, Anda ambil itu resiko segede apapun, ambil. Amen. Tentu hidupmu jangan berantakan dong, jangan semau-maunya. Anda semau-maunya, resiko jadi kenyataan. Tapi kalau Allah menjanjikan, apapun yang dia janjikan, dengan segala resikonya, saya beritahu saudara, take it, ambil. Sebab itu kemuliaannya luar biasa bagi nama Tuhan. Orang yang tidak berani ambil resiko, dia tidak akan pernah bergerak kemana-mana. Sebetulnya Anda di ruangan ini juga beresiko tanpa Anda sadari. Kita kan nggak tahu ini gedung ini bangunnya bagus atau tidak. Itu baja sekian ton di atasmu itu bener gak? Tergantung gitu tuh aman tidak sebetulnya? Coba saya lihat dulu saudara. Oh, itu aman gak sih? Baja begini. Ini ngitungnya ini kok yang insinyurnya lurus bener atau enggak, kita nggak tahu. Yang bangun tukangnya ini bener atau enggak tahu. Apakah di bawah ini ada retakan bumi sehingga bisa menimbulkan gempa? Kita nggak tahu. Kita nggak lihat. Semua ini beresiko. Begitu ini rubuh, tubuh Anda ini bisa kuat nahan sekian ton. Kolaps, apa yang terjadi? Kalau saya aman, ada ini ya saudara. Anda beresiko. Ibu Subekti aman di belakang sana. Staf kami aman semua. Anda beresiko di sini. Sekian ton, 3 bulan lebih Anda pertaruhkan nyawamu di tangan tukang-tukang yang membangun. Bukankah itu beresiko? Tapi saudara ambil juga. Ya. Kalau enggak Anda kepanasan di luar. Aman di luar pakai payung. Tapi engkau tidak bisa menikmati yang maksimal. Di dalam Tuhan, semua beresiko. Tapi seberapa besar pun resikonya, ambil. Kalau Tuhan tawarkan buat kita, selalu ada resikonya. Kalau kita berani ambil dan engkau lakukan dengan iman, saudara akan lihat nama Tuhan akan dimuliakan lewat kehidupan kita. Oke, kita berdiri sebentar sama-sama.
dan kita akan selesai pada siang hari ini. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala sesuatu yang kami nikmati dalam minggu ini. Berkati hamba-Mu, jadikan berkat bagi makin banyak orang. Terima kasih Tuhan. Berkati weekend kami, tetap dalam hadirat-Mu. Kami persembahkan juga minggu depan dalam kasih karunia Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata,